Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak didikku sekalian, santriwan santriwati, siswa siswi paket C IPK BIM Yayasan Rahmatul Ihsan, mudah-mudahan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran tahun 2006-2007. Tentunya mungkin masih ada yang belum kenal Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Husni Tamri, SPD IM PDC IK Al-Hafiz, akan menyampaikan apa yang diamanatkan untuk memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam, baik pakai A, pakai B, pakai C. Ya, kurang lebih sudah 10 tahun lebih ya mengajar, mendidik di PKBN ini. Kembali bertemu kembali dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran pertama kita tentang belajar Al-Quran dan Hadis. Tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana kita memahami tentang terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, memahami Al-Quran melalui hadis atau sabda Rasulullah SAW. Proses pembelajaran ini tentang masalah surah Ad-Duha. Perlu kita pahami bersama bahwa kitab suci Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan manusia, sedangkan hadis merupakan penjelasan dari kitab suci Al-Quran dan menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan baik serta menjalankan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak didikku sekalian yang Bapak sayang dan Bapak banggakan, mari kita mempelajari Al-Quran surah doa serta hadis tentang keutamaan beri yang akan kita pahami bersama. Mari kita sama-sama membaca, perhatikan Al-Quran surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itulah surah Ad-Duha yang jumlah ayatnya ada 11 ayat. Ad-Duha artinya waktu pagi. Surah ini merupakan surah yang ke-93 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surah Ad-Duha diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sehingga surah Ad-Duha dikelompokkan dalam surah Makkiyah. Ad-Duha sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap Rasulullah SAW sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya, sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Hingga akhirnya turunlah surah ini untuk mempertegas bahwanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dugaan kaum kafir Mekah adalah sesuatu kesalahan yang besar.
Allah juga memberitahu kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa Allah tidak pernah membenci atau melupakannya. Agar dapat membaca surah Ad-Duha dengan baik dan benar, mari kita mempelajari hukum tajwidnya yang terdapat surah itu. Akan tetapi menjadi fokus utama dalam pelajaran ini, kita akan mengenal hukum bacaan, tafhim dan tarkib. Ya, perhatikan betul-betul seperti wadduha. Wadduha alif syamsiyah. Sebab huruf al alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah do, maka dibaca idgham. Bunyi lam lebur digantikan oleh bunyi do. Kedua, mad asli atau mad tabi'i. Sebab huruf ha berharakat fathah bertemu sesudahnya dan tidak bertemu hamzah. Huruf wakaf huruf dimatikan dan huruf bertasdid, maka dibaca panjang dua harakat. Wal-laili iza saja. Kemudian yang ketiga ada mad lin. Sebab huruf ya mati atau sukun didahului oleh lah berharakat fathah, maka harus dibaca panjang dua harakat. Masih banyak hal-hal yang sebenarnya karena waktu juga yang kita harus persingkat melalui proses pembelajaran daring. Maka dari itu anak didikku sekalian tentu sudah paham tentang masalah kaidah ini. Bapak hanya menerangkan daripada pentingnya daripada surah Ad-Duha itu sendiri, ya, bahwa surah Ad-Duha ini pesan pokok yang terkandung adalah pertama, penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Ini suatu bantahan, ya. Allah atas tuduhan daripada ejekan orang musyrik itu. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad dengan ketenangan dan keagungan dan kebahagiaan. Yang keempat adalah larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Kelima, larangan menghardik orang-orang yang meminta-minta. Dan keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pesan pokok yang terkandung pada surah Ad-Duha yang sudah dijelaskan dan Bapak jelaskan tadi, mari kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bergaul dengan anak yatim, seperti dengan teman-teman lainnya. Yang kedua, meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia sebenarnya. Namun demikian tetap tidak boleh kita menghardik, mengusir, menghina peminta-minta. Apabila kalian tidak berkenan untuk memberi sesuatu kepada mereka, sampaikan dalam bahasa yang sopan, yang baik, ya. Kemudian alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. Dan terakhir, setiap saat wajib kita bersyukur kepada Allah. Sebab tiap saat Allah menghadirkan berbagai nikmat yang tak terhingga. Kalian bisa bersyukur sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah makna terpenting harus kita pahami, ya. Kemudian dalam suatu hadis dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min al-yadil sufla wal yadul ulya hiyal munfikatu was sufla hiya sa'ilat. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu adalah yang memberi dan tangan di bawah dialah yang meminta. Perlu kalian ketahui bahwa memberi dalam ajaran Islam dikelompokkan menjadi sedekah jariyah, ya. Sedekah diberikan kepada mereka yang memerlukannya. Jariyah umumnya sesuatu yang diberikan untuk kepentingan umum berupa uang atau benda. Inilah perlu kita pahami bersama anak didikku sekalian tentang masalah proses pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin demikianlah sebelumnya dapat Bapak sampaikan, karena waktu juga. Sebelum Bapak mengakhiri proses pembelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas dicatat, nanti dikirimkan kepada hiasan kita, kepada Umi atau kepada Bapak, ya. Ya, soal yang pertama adalah jelaskan pengertian daripada Ad-Duha.
Yang kedua, tulislah ayat surah Ad-Duha yang terdapat hukum bacaan tafhim. Yang ketiga, tulis satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan izhar. Yang keempat, mengapa memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang. Dan hal yang ketiga, yang kelima atau yang terakhir, ya, mohon maaf, soal yang kelima atau soal yang terakhir adalah tulislah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang tercantum dalam surat Ad-Duha. Demikian, terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah sehatkan kita, panjangkan umur kita. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.